Selamat pagi anak Bapak sekalian. Pagi ini repa bagi kita terambil dari Lukas pasal 15 ayat 11 sampai dengan 12. Demikian firman Tuhan. Saya akan baca ayat 11 sampai dengan 13 dan anak Bapak terus melanjutkan sampai dengan ayat 24. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Anak Bapak yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, lewat pembacaan firman Tuhan ini saya berikan tema bagi kita, yaitu kasih Allah tak akan berubah. Kasih Allah tak akan berubah. Dari tema ini kita akan belajar tentang 3 hal yang berhubungan dengan kasih Allah yang tidak akan berubah. Yang pertama pada ayat yang ke-13, yaitu walau kita menjauhi kasih-Nya. Walau kita menjauhi Allah, kasih Allah tak akan berubah. Seperti anak yang bungsu berupaya menjauh dari kasih bapaknya. Dia pergi ke negeri yang jauh. Dia berupaya untuk jauh dari pandangan ayahnya, merantau sangat jauh. Namun kita akan tahu bahwa setelah itu nanti kasih bapaknya tidak berubah kepadanya. Anak ini pergi dari ayahnya, anak ini meninggalkan ayahnya, anak ini berupaya melupakan ayahnya, tapi tetap kasih bapaknya tidak berubah kepadanya. Anak Bapak yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, perumpamaan ini adalah gambaran daripada Allah dalam menghadapi, dalam meresponi sikap anak-anaknya. Kedua anak itu adalah gambaran daripada setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Dalam hal ini yang menjadi sorotan bagi kita adalah sikap daripada anak yang bungsu, yang berusaha pergi meninggalkan ayahnya. Demikian adanya kita sebagai anak-anak Tuhan. Sekalipun kita berupaya untuk menjauhi Allah kita, sekalipun kita berupaya untuk meninggalkannya, kemudian berupaya melupakannya, namun kasih-Nya tak akan berubah kepada kita. Seperti Bapa dalam perumpamaan yang tidak berubah kasih-Nya kepada anaknya yang bungsu. Yang kedua, kasih Allah tak akan berubah walau kita tidak menganggapnya. Walau kita menganggapnya rendah dibandingkan dengan kasih di luar sana. Ketika anak bungsu ini melihat dunia luar dan kemudian melihat keadaannya di hadapan bapaknya, kasih bapaknya tidak bisa dianggapnya sebagai kasih yang luar biasa. Dia malah menganggap rendah kasih bapaknya karena menghalangi, membatasi, mengatur perjalanan hidupnya. Dia tidak mengalami kebebasan seperti orang di luar sana. Maka dia mengambil keputusan untuk meminta warisan. Ketika dia meminta warisan kepada bapaknya, itu adalah penghinaan sebab bapaknya masih hidup. Namun walaupun demikian, bapaknya membagi-bagikan harta warisan itu kepada dia dan kepada abangnya. Dikatakan dalam ayat yang ke-13, setelah beberapa waktu, tidak lama setelah harta warisan dibagikan, dia menjual seluruh hartanya, kemudian pergi ke negeri yang jauh. Di sana dia berupaya mencari ketenangan, kedamaian, sukacita, kepuasan dengan memboroskan hartanya. Dia berharap dia akan mendapatkan kasih yang lebih
daripada apa yang ditawarkan oleh ayahnya dengan semua yang dilakukannya di negeri yang jauh. Walaupun kita menganggap kasih Allah itu lebih rendah daripada kasih di luar sana, walaupun kita tidak menganggapnya, melihatnya lebih rendah daripada apa yang ditawarkan oleh dunia, kemudian kita tidak menghargainya, padahal itu yang telah membuat kita bisa bertahan sampai hari ini. Seperti anak yang bungsu, sampai dia mengambil keputusan untuk meminta warisan kemudian pergi. Kita tahu bahwa sudah banyak kasih yang dialaminya. Dia sudah hidup dalam kasih bapaknya, dia sudah menikmati kasih bapaknya, berlimpah harta oleh kasih bapaknya, berkelimang kesukaan, kesenangan, kebahagiaan oleh kasih bapaknya. Tapi dia tidak menghargainya. Apakah dengan itu bapaknya tidak mengasihinya? Tidak. Apakah dengan semua itu kasih bapaknya berubah? Tidak. Yang ketiga, kasih Allah tak akan berubah. Kita bisa lihat pada ayat 18 sampai dengan 24. Walaupun engkau menganggapnya berubah. Kasih Allah tidak akan berubah walau kita menganggapnya berubah. Kasih Bapa anak bungsu ini tidak berubah walau dia menganggapnya berubah. Pada ayat 17 dikatakan, anak ini menyadari keberadaannya, anak ini menyadari kemalangannya, kemudian datang di dalam pikirannya, aduh ayahku, budak-budaknya berlimpah makanan, aku di sini mati kelaparan. Maka dalam pikirannya, baik, aku akan kembali. Mungkin kalau aku kembali sebagai anak, itu pasti tidak akan diterimanya. Pastilah aku ditolaknya. Tapi walaupun demikian, mungkin kalau aku kembali dan menjadi salah satu budak, barangkali akan diterimanya. Ternyata di dalam hatinya yang paling dalam, dia tahu bahwa bapaknya itu adalah bapak yang baik. Tidak mungkin menolaknya. Barangkali untuk menjadi anak dia tidak terima, tapi menjadi budak barangkali akan diterima. Maka dia katakan, aku akan mengatakan, aku tidak layak lagi disebutkan anakmu, jadikan aku salah satu budakmu. Dan ketika dia pulang, apa yang terjadi? Sekalipun di dalam pandangan anak itu kasih bapa sudah berubah terhadap dia, sekalipun dalam pandangannya itu berubah, namun ternyata apa? Derajat anak itu tidak diturunkan oleh ayahnya. Ayat 18 sampai dengan 21. Respon bapaknya ketika melihat anak itu menunjukkan bahwa derajatnya tidak pernah berubah dari ketika dia berangkat dihubungkan dengan ketika dia kembali. Kemudian pada ayat 22 dia tetap sebagai anak. Ayat 22 dikatakan, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekas bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikan itu kepadanya, dan kenakan cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dia datang sebagai orang yang sudah jatuh, dengan harapan bisa diterima jadi budak. Namun ketika dia sampai kepada bapaknya, dia dikembalikan pada posisinya sebagai anak. Bukan itu saja, ternyata di hadapan bapaknya dia tetap kesayangan dan kesenangannya. Terbukti dia berkata, ambil domba, kemudian sembelih, kita harus berpesta, kita harus bersorak-sorai. Maka pada ayat 24 dikatakan, mulailah mereka bersorak-sorai, bersukaria, bersenang-senang. Oleh karena apa? Oleh karena dia kembali. Anak Bapak yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dengan semua pengalamanmu hari ini, ketika engkau menyadari barangkali engkau sudah menyakiti hati Tuhan, mungkin dalam pikiranmu kasih Tuhan sudah berubah kepadamu dengan semua tingkahmu, dengan semua kejahatanmu, dengan semua perilakumu. Namun ketika engkau menjadi anak Tuhan, kasih Tuhan tidak akan pernah berubah kepadamu. Kalau hari ini engkau menyadari engkau jauh dari Tuhan, engkau
sesungguhnya dari engkau telah menyimpang, berubahlah, datang kepada Tuhan. Jangan takut, sebab kasih-Nya tidak pernah berubah terhadapmu. Walaupun pikiranmu mengatakan dia berubah, dia tidak akan berubah. Amin. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa kasih-Mu itu sempurna bagi kami, kasih-Mu itu kekal bagi kami, tidak bisa berubah walaupun dengan segala upaya dan cara kami, walaupun dalam pikiran kami mungkin berubah, tidak akan mengubah kasih Tuhan kepada kami. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Oleh karena itu sadarkan kami akan kasih-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.